Multiprocessor scheduling. Kategori multiprosesor terbagi atas 3, yaitu loosely coupled or distributed multiprocessor or cluster. Contohnya dapat dilihat pada distributed system, masing-masing prosesor mempunyai memori dan kanal I/O tersendiri. Yang kedua adalah functionally specialized processors. Contohnya adalah prosesor I/O, di mana terdapat prosesor master yang mengontrol prosesor spesial dan memberikan layanan kepada prosesor tersebut. Yang terakhir adalah tightly coupled multiprocessing, di mana prosesor membagi memori utama dan diatur oleh sistem operasi. Granularity. A good way of characterizing multiprocessors and placing them in context with other architectures is to consider the synchronization granularity or frequency of synchronization between processes in a system. Pembagian kategori paralelisasi terdiri dari independent parallelism, coarse and very coarse, medium, dan fine. Independent parallelism tidak terdapat sinkronisasi antara proses yang terjadi. Masing-masing menjalankan aplikasi secara terpisah dan memberikan fungsi dan layanan yang sama seperti multiprogram uniprosesor. Karena terdapat lebih dari satu prosesor, waktu respon rata-rata akan lebih kecil. Coarse and very coarse. Terdapat sinkronisasi, tetapi berada pada tahap yang paling kasar. Bagus untuk concurrent processes yang berjalan pada multiprogram uniprosesor. Medium. Pemrosesan paralel atau multitasking pada satu aplikasi. Satu aplikasi merupakan sekumpulan dari thread, di mana thread-threadnya sering berinteraksi. Fine. Much more complex use of parallelism than is found in the use of threads. Scheduling di multiprosesor terdiri dari assignment of processes to processors, use of multiprogramming on individual processors, and actual dispatching of a process. Assignment of processes to processors merupakan pemetaan satu proses ke satu prosesor. Disebut juga static assignment, di mana kelebihannya yaitu mengurangi terjadinya overhead pada fungsi penjadwalan karena tugas dari prosesor ditentukan. Kekurangannya adalah sebuah prosesor bisa saja tidak bekerja, sedangkan prosesor yang lain sedang memiliki load yang sangat tinggi. Penjadwalan proses. Note that the difference in scheduling algorithms is much smaller in the dual processor case. With two processors, a single process with long service time is much less disruptive in the FCFS case. Other processes can use the other processor. Multiprocessor thread scheduling. For general approaches is load sharing, gang scheduling, dedicated processor assignment, and dynamic scheduling. Load sharing, distribusi proses berdasarkan load sehingga semua proses bekerja. Gang scheduling merupakan sekumpulan thread dijadwalkan untuk berjalan pada sekumpulan prosesor. Dedicated processor assignment merupakan thread yang ditugaskan pada prosesor yang ditentukan. Dynamic scheduling adalah jumlah thread bisa diganti pada saat eksekusi. Load sharing. Load sharing paling sederhana. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah load pekerjaan didistribusikan ke seluruh prosesor, tidak ada prosesor yang diam. Tidak membutuhkan pengatur jadwal, langsung melihat di mana prosesor kosong, thread langsung dikerjakan di sana. Terdapat global query sehingga mudah diatur. Kerugiannya apa? Kerugiannya adalah dibutuhkan mutual exclusion, di mana bisa terjadi bottleneck jika lebih dari satu prosesor mencari pekerjaan. Preempted thread tidak dapat dilanjut pada prosesor yang sama, dan jika semua thread ada di global query, threadnya tidak stres. Gang scheduling terdiri dari uniform division dan division by wax. Dedicated processor assignment.
extreme form of gang scheduling. When application is scheduled, its threads are assigned to a processor. Some processors may be idle, no multiprogramming of processors. Dynamic scheduling atau penjadwalan dinamis. OS dipaksa untuk menaikkan penggunaan. Prosesor diam, thread yang baru datang, bisa saja diset ke sebuah prosesor yang sedang digunakan untuk tes yang membutuhkan lebih dari satu prosesor. Jika prosesor penuh, request ditahan sampai prosesor tersedia. Thread baru akan diberikan ke sebuah prosesor sebelum ada aplikasi yang berjalan. Real-time system, di mana digunakan control experiments, process control plants, robotic, ATC, telecommunications, military. Real-time scheduling terdiri dari static table-driven, static priority-driven preemptive, dynamic planning-based, dynamic-based effort. Deadline scheduling adalah realisasi aplikasi real-time yang tidak terpaut pada kecepatan, tetapi pada penyelesaian pekerjaan. Apapun dilakukan untuk meminimalisir miss deadline. Information use is ready time, starting deadline, completion deadline, processing time, resource requirements, priority, subtask scheduler. Ini adalah contoh deadline scheduling. Terdapat schedule atau jadwal A dan B sebagai berikut. Ini adalah proses pengerjaan dari deadline scheduling sebelumnya. Berikut ini merupakan contoh penggunaan aperiodic real-time task with starting deadline. Dan berikut ini adalah proses pengerjaan dari contoh aperiodic real-time task with starting deadline sebelumnya.